perlu dijelasin lagi, udah kelihatan kan dari masakan sampai ibunya ini Madura banget. Iya, ini tuh yang disebut nasi campurnya orang Madura asli guys. Bukanya tengah malam sampai pagi. Mimin aja jam 2 pagi loh kesini dan harus belusukan di gang perbatasan Madura dan Surabaya demi nasi Madura Bu Maliha ini guys. Orang-orang pada gak tidur loh jam segini, malah makan. Jadi ini tuh nasi Bali khas Madura. Nah lo bingung kan, Bali itu maksudnya bumbu merah guys. Ada Bali telur, Bali daging, Bali tongkol, krengsengan, mie, dan bisa pakai lauk, ayam, dan bebek. Nah ini nih Bu Malihanya sendiri yang jualin tiap hari. Madura banget ya. Harganya tuh murah banget guys, mulai 10 ribuan aja per porsi, tergantung lauk apa yang kalian pilih. Kalau Mimin sih kalap mata banget ya, jadi pilih ini dan itu. Sampai jadi sepenuh ini dong piring Mimin. Sesuap ada Bali tongkol dan minyak. Wah gila guys, ini tuh enak banget. Kenapa bumbunya bisa seenak ini ya? Gurih, berminyak, nikmat banget pokoknya. Mimin makannya sampai geleng-geleng guys, saking enaknya. Terus telurnya ini juga dimasak sampai mateng, jadi pas dimakan teksturnya tuh pulen banget. Pentingnya berteman sama orang Madura tuh gini guys, karena masakan mereka tuh ajaib, sedep banget. Kalian yang penasaran, yuk cobain. Nemuin seblak prasmanan, ambil-ambil sendiri. Terus ini kuahnya, waduh serem, merah banget. Mimin agak kaget, ini baksonya juga moncrot loh guys. Buat dapetin seblak itu, kalian mesti jalan menuju gang itu guys. Yuk, tinggal jalan lurus aja sampai ketemu warung yang warnanya ungu guys, seblak prasmanan Almira. Tuh guys, full ciwi-ciwi. Jujur ini topping seblak termeriah yang pernah Mimin tahu. Udah kayak di Garut, padahal ini di Malang. Dan ternyata tetehnya yang punya ini orang asli Garut loh guys. Pas dimasak aja wangi pedesnya langsung nusuk hidung. Dan ini Mimin pesennya kuahnya merah, kuentel guys. Kuahnya yang merah ini bener-bener 100% real cabai rawit. Gila ini bumbir namanya, pedes banget wow. Tapi jujur cuman seblak di sini yang bener-bener otentik asli Garut. Aduh parah sih ini, kayak kebakar guys seisi mulut Mimin. Ya ampun. Mungkin biar seger kali ya dikasih es teh manis sama Mimin cowok. Tapi guys, es teh manis ini tuh gulanya ternyata banyak. Bisa 3-4 sendok per gelas. Mending ganti Nutrisari aja. Untung banget ternyata tetehnya juga jual Nutrisari. Bayangin deh, es teh kan gulanya 3-4 sendok per gelas. Nah, batasan gula harian kita tuh maksimal 4 sendok makan per hari. Tapi kalau Nutrisari ini cuman 9 gram loh guys, nggak sampai 1 sendok. Ternyata emang lebih baik minum Nutrisari ya. Selain seger dan kandungan gulanya lebih dikit dibanding es teh manis, ternyata satu saset Nutrisari ini memenuhi 100% kebutuhan vitamin C harian dan tinggi vitamin D loh. Mulai sekarang kalau mau yang seger, pilih gulanya yang lebih dikit ya guys, kayak Nutrisari ini. Demi Allah, makan geprek cuma 10.000 guys. Bener-bener no hoax ya, dan ini tuh geprek favorit kita berdua. Ayamnya sejumbo itu dan sambelnya nampol parah. 10.000 tuh udah termasuk teh, terus nasi uduk dan nasi putih, sup ambil sepuasnya. Ini tuh dalam rangka HUT 10 tahun Mr. Suprek. Masih inget dulu tahun 2015an pas Mimin kuliah, makan gepreknya selalu di Mr. Suprek. Definisi 10 tahun melayani dan menggeprek buat warga-warga yang lagi kelaparan. Ini tuh lokal hero Surabaya yang bener-bener konsisten jaga cita rasa. Di HUT 10 tahun ini mereka lagi ngadain promo makan kenyang sepuasnya cuman 10.000. Berlaku di seluruh outlet Mr. Suprek dan tanggalnya 10 Oktober. Gepreknya bisa pilih dihancurin atau enggak. By far ini tuh promo ternampol sih. Masa 10.000 udah dapet teh, terus sup dan nasi ambil sepuasnya. Dan untuk cita rasanya ya tolonglah, ini tuh Mr. Suprek woi. Dia tuh dijulukin geprek yang naik kelas. Terlalu enak sih buat ukuran geprek. Bahkan mereka bikin es teh yang bisa di refill aja sewas gitel ini rek. Basically ayam gorengnya Mr. Suprek tuh crunchy di luar dan juicy di dalam. Jadi mau digeprek model apapun ya gak akan gagal lah. Mereka tuh variannya banyak dan super atraktif, jadi gak ngebosenin. Mau aneka cemilan juga ada. Dan yang terpenting buat Mimin cowok, ini tuh 100% halal MUI. Cuslah samperin HUT 10 tahun Mr. Suprek. Dan jangan lupa sikat habis promonya ya. Gila sih, ini tuh bakso keju moncrot terjumbo yang pernah Mimin tahu guys. Super moncrot. Akhirnya guys, Sarjana Bakso udah buka di Surabaya. Dan ini tuh lokasinya di depan Pasar Turi. Ini belum apa-apa udah antri guys, panjang banget antriannya. Masuk ke dalam ternyata lebih rame. Kalau urusan bakso, mereka ini emang udah S3 lah. Pantesan aja ya namanya Sarjana Bakso. Selama Mimin kulineran bakso, cuman bakso mereka yang paling murah guys. Udah gitu ya, ukurannya abnormal, jumbo banget. Cobain tetelan dan kuahnya doang, Masya Allah, nikmatnya guys. Tetelannya gede-gede. Bakso keju moncrot terjumbo guys. Tuh ini tuh emang tipe kejunya yang moncrot gitu ya. Dan dipencet leleh kayak gini guys. Ya ampun. Makan bakso di Jawa Timur harus yang sampai merah gini guys. Nih bakso uratnya guys. Wow, gede banget.
nggak muat guys. Dari tampilannya kalian udah bisa lihat kan kalau bakso ini tuh berdaging dan berurat. Gila uratnya, bener-bener ngurat banget. Nah yang ini urat mercon guys, tuh Mas Mimin kasih sambal. Posisi daging dan uratnya beneran sebanyak itu. Dan ini di dalamnya ada potongan rawit yang krenyes-krenyes. Kalau yang ini varian telur guys. Tuh banyak banget kan variannya. Wow. Baksonya gede, telurnya juga gede. Bener-bener puas banget. Nih makanya pakai gorengan guys, celup-celupin ke kuah. Ya ampun, gorengannya kriuk banget. Kalau cari bakso di Surabaya, mending ke Sarjana Bakso aja ya. Bisa-bisanya ada tumpeng bakso isinya cabai mercon. Terus masih Mimin sambelin kuahnya guys. Lihat deh cabenya sebanyak itu. Ini tuh bakso Solo yang rame banget di Surabaya guys. Yuk ikut Mimin. Namanya tuh bakso Solo Mas Ari ya. Tuh kalian lihat deh yang makan banyak banget. Makin malam tuh selalu serame ini guys. Karena sekarang musim hujan kali ya. Jadi paling cocok ya makan bakso. Di sini tuh bakso Solonya beda banget dari yang lain guys. Karena banyak banget variannya. Dulu pas pertama kali kesini tempatnya tuh masih emperan guys. Dan sekarang mereka udah extend sampai dalam tuh. Jadi kalian bisa makan di dalam. Ngikutin tren banget nih, mereka bikin bakso keju real pakai keju mozzarella yang bisa molor kayak gini guys. Keju mozzarellanya tuh premium banget. Nah ini nih bakso tumpeng yang menjulang tinggi. Beneran guys, ini tuh gede banget sampai Mimin effort makannya. Di dalam tuh ada isian cabai mercon dan tetelan sebanyak ini guys. Makan bakso yang wajib sampai warnanya merah ya. Dan kasih sambal yang banyak. Gila ini bakso urat jumbonya mekar banget. Tipe bakso Solo Mas Ari tuh emang berdaging dan gede banget ya ukurannya. Sampai gak muat loh mulut Mimin yang lebar ini. Komposisi dagingnya banyak dan teksturnya kenyal. Dan yang ini isian telur asin guys. Mimin baru nyadar ternyata di sini juga ada mie ayam bakso loh. Mie ayamnya enak banget guys. Terus masih ditambahin 3 bakso. Cus kalian yang penasaran buruan cobain. Ayo baksonya paling urat paling berdaging. Wah ini rame-rame lagi berburu bakso urat yang paling murah di Jawa Timur. Apalagi kalau bukan Sarjana Bakso. Tuh guys, nikmatnya kumlot. Emang dari awal buka sampai sekarang gak pernah sepi guys. Karena yang kesini tuh gak cuman FOMO. Bakso uratnya Sarjana Bakso tuh gak ada lawan guys. Gede-gede, mengkel-mengkel kalau kata wong Jawa. Kuahnya ditaburin bawang putih goreng. Tuh lihat deh kuahnya ngaldu, gutek, makin gurih. Nah bentar lagi kan puasa. Sarjana Bakso buka dari jam 3 sampai jam 12 malam ya. Tetelan sapi halalan toiban, masya Allah tabarakallah. Tetelannya full daging dan lemak sapi. Bakso uratnya guys, keriting banget kayak uratnya Aderai. Udah gitu ya, baksonya tuh jumbo banget sampai Mimin susah mangatnya. Gila daging pol. Ritual SSK, saus sambal kecap. Wah kesukaan Mimin nih pakai sambal yang banyak. Yang Mimin suka tuh baksonya ada isiannya gitu guys. Udah gede, berurat, isinya endok super jumbo. Dan kemarin yang fitnah kejunya dikit nih, ngecrot banget loh kejunya. Ada garansi ganti baru kalau nggak full kejunya. Tapi syaratnya ya jangan digigit guys, disobek dulu. Jangan lupa ya pas puasaan nanti buka bersamanya di Sarjana Bakso. Dagingnya kok masih mentah kak? Iya, fo yang otentik emang seperti ini kak. Kuahnya tinggal dituang. Wah bener guys, dagingnya jadi matang. Pho ini tuh lagi diomongin banget sama warga Bali. Katanya ini tuh pho yang paling murah yang ada di Bali guys. Kalian lihat sendiri tuh, cuman 30 ribuan udah bisa makan pho yang otentik. Mereka baru buka cabang keempatnya di Sidakarya. Sama dengan outlet yang lainnya, bersih dan nyaman. Biasanya pho otentik Vietnam di Bali tuh harganya agak pricey. Mungkin karena mereka pakai daging yang premium. Nah kalau di Pho Lab udah dagingnya premium, harganya masih affordable guys. Terus penyajiannya otentik mirip kayak yang ada di Vietnam. Nah ini nih yang 30 ribuan Pho Lab Classic dapat sebanyak ini. Kondimennya bisa ambil sepuasnya ya guys. Nah daun-daunnya juga ambil sepuasnya gratis. Gimana udah mirip belum kayak yang ada di Vietnam? Sebagai orang pecinta pho yang ada di Vietnam, Mimin akuin sih ini seotentik itu. Mie yang mereka pakai tuh teksturnya licin dan kenyal banget. Gila harga 30 ribuan udah dapat telur rebus sama cakwe juga guys. Worth it banget kan? Dan saatnya kalian tinggalin pho-pho yang overpriced itu deh. Nah kalau yang ini Pho Lab Super Beef guys. Lihat deh dagingnya melimpah banget. Dan ini pakai double Australian beef. Gila sih ini murah kebangetan guys. Dagingnya melimpah. Tebak harganya berapa guys? Cuman 55.000. Dicampur sama daun-daunannya yang wangi, makin aromatik guys kuahnya. Masih dapat meatballs dan juga daging yang ditumis guys. Mimin tantang deh, mana ada pho yang seroyal ini ngasih dagingnya dengan harga semurah itu. Wah kaldunya tuh pekat banget sampai warnanya coklat guys. Terus kalian juga bisa nambahin kondimen-kondimen ala carte kayak gini. Gak nyangka kalau baksonya tuh jumbo dan super meaty. Underrated banget
banget sih Velab ini. Mereka bener-bener mentingin rasa dan kualitas. Dan mereka juga mengedukasi orang-orang Indonesia kalau makan pho yang otentik tuh nggak perlu mahal. Saking baiknya Velab ya, mereka tuh ada promo loh. Kalau kalian follow Instagramnya Velab, nanti kalian bisa dapat ice cream gratis. You guys ramein Velab sekarang. Mimin cowok tuh nggak pernah ngerayain Valentine. Katanya Valentine itu bukan budayanya. Tapi semenjak pacaran sama Mimin cewek, dia tuh rela banget loh ganti budaya. Valentine kali ini kita ngerayainnya di Falala Coklat. Ini adalah Valentine ke-14 kita selama pacaran, sekaligus menjadi Valentine terakhir sebelum kita menikah. Dulu Mimin cowok tuh mampunya cuman beli Silver King. Sekarang puji Tuhan udah bisa ke Bali dan beli coklat sepremium Falala Coklat. Dia itu 100% halal MUI. Dan untuk Valentine kali ini Falala Coklat open pre-order Valentine's Day Edition mulai tanggal 1 sampai 12 Februari. Itu untuk area Bali ya guys, dan untuk luar Bali mulai tanggal 1 sampai 9 Februari. Lucu banget ya dapat kartu ucapan kayak gini dan diikat sama pita lucu. Mimin suka banget sama packagingnya. Kita cobain dulu yang varian mix. Ini Mimin beli yang matcha dan juga hazelnut. Cuttingannya rapi banget dan gak butuh waktu lama. Dia tuh langsung melting di mulut Mimin. Dan ini varian bestseller mereka guys, matcha. Dia tuh wangi, sepet, tapi gak over bitter dan over sweet. Ini tuh favorit Mimin. Buat yang Choco Edik, Mimin saranin kalian beli dark coklat deh. Ini tuh 100% pakai coklat lokal Bali dengan grade tertinggi. Dia tuh tipikal coklat yang intens banget dengan aftertaste yang kompleks. Seneng banget Valentine's ke-14 ini kita rayain di Falala Coklat. Saling mencintai adalah budaya umat manusia. Orang Korea tuh aneh banget, kerak nasi kayak gini disiram kuah. Sumpah ini looksnya kayak sisa makanan di cucian piring. Jadi resah banget Mimin mau makan. Berburu rice pot yang ada di Seoul, dan ini tuh belum buka tapi udah pada antri guys. Yuk ikut antri. Nah ini nih guys, namanya Seoulsop. Tempat ini tuh rame banget di kalangan anak muda di Seoul. Mimin langsung pesen steak hot pot rice-nya karena menu ini yang lagi hype banget di sini. Terus Mimin juga pesen yang versi kakapnya guys. Sebelum makan diaduk-aduk dulu sampai semuanya kecampur rata. Enak banget nih, bumbunya lumayan medok buat Mimin yang orang Indonesia. Nasinya kecil-kecil, pulen, terus potongan dagingnya kotak-kotak gitu. Yang pastinya pakai hanwoo beef yang super lembut. Terus kalian makannya bisa pakai acar cabai hijau kayak gini loh guys, mirip di Indonesia ya. Setelah semuanya habis, sisa nasi yang berkerak ini disiramin kuah kaldu yang panas. Selagi hotpotnya panas ditutup. Setelah dibuka, kenapa visualnya kayak sisa makanan di cucian piring ya? Udah gitu pas dimakan hambar banget lagi kuahnya. Tapi ya udah sih, bolehlah kalian cobain kalau ke Korea. Guys, Mimin tuh nemuin warung yang namanya tuh kalau disebutin Mimin bisa kena pelanggaran di TikTok. Udah kalian baca sendiri aja. Ini tuh namanya bakmi Jawa Pak Meme di Jogja. Selain namanya yang unik, ratingnya di Google tuh gede banget. Jadi Mimin penasaran guys, pengen kesini. Tapi yang masak kok dua ibu-ibu ya? Pak Memenya mana? Bu, saya mau nanya, Pak Meme itu siapa? Itu suaminya kakak saya. Oh, suaminya ibu ini. Iya. Oh iya. Pak Memenya di mana, Bu? Oh, udah almarhum ya. Udah almarhum. Nah, jadi ini penerusnya. Oh, ini penerusnya ya? Innalillahi. Nah, ini guys nasi goreng dan bakminya Pak Memet. Nah, ini tuh bakminya tuh ada bihun dan juga mie biasa, mie kuning gitu guys, campuran. Anget, nyemek-nyemek, enak banget, gurih lagi. Wow. Nah, ini mie gorengnya. Toppingnya tuh ada ayam kampung dan juga telur kampung guys. Walaupun masaknya nggak pakai arang, tapi gurih banget. Apalagi ini Mimin makannya hujan-hujan, malam-malam makin enak guys. Kalau kalian ke Jogja jangan lupa sempetin mampir di Pak Memek.